tahu mengenai fakta hukum yang terjadi di Indonesia. Mungkin kalau kalian tidak menyukai berita politik, namun harusnya memperhatikan juga berita politik. Contoh masalah hukum. Ya, kenapa saya sebenarnya udah capek hari ini? Saya mesti kasih tahu kenyataan pahit, ya, supaya jangan selalu kepedean, ya. Kalau kalian tidak bersuara untuk minta penegakan hukum di negeri ini, apalah artinya saya sendirian yang menyuarakan. Saya menyikapi kemarin keputusan hukum terhadap Thomas Lembong, ya. Ini Thomas Lembong tentunya sebenarnya dia tidak terbukti bahkan, ya. Jadi alasannya bahwa yang bersangkutan melanggar hukum karena BUMN bekerja sama dengan swasta dalam melaksanakan impor gula. Maka siap-siaplah semua pejabat yang menugaskan BUMN dan BUMN tersebut bekerja sama dengan swasta masuk penjara. Padahal kerja dan dengan swasta adalah sah, merupakan kewenangan BUMN, tapi yang disalahkan Tom Lembong, padahal bukan kewenangannya dan bukan keputusannya. Yang kedua, keuntungan swasta dari kerjasama dengan BUMN dianggap kerugian negara, padahal tidak ada sama sekali masuk ke koceknya Pak Tom Lembong. Yang ketiga, tidak melaksanakan pemberian penugasan ke BUMN tentang impor gula jangka panjang, padahal tidak ada kaitannya dengan kasus ini. Nah, ini sendiri sebenarnya tidak ada hal yang dilanggar. Kemudian 4, tidak ada sama sekali menerima kickback dari kebijakan tersebut. Kemudian 5, tidak ditemukan mens rea, tapi divonis 4 tahun 6 bulan. Ini tidak bersalah Tom Lembong. Kalau kalian bertanya mengenai Nikita Mirzani, kasusnya, sedangkan seorang Tom Lembong, pejabat negara yang tidak bersalah saja, tidak ada bukti, tidak merugikan uang negara, dan kemudian juga tidak ada mens rea, malah mendapat vonis 4,5 tahun. Persoalannya adalah sekarang di negara ini bukan bersalah atau tidak bersalah. Persoalannya adalah bagaimana kekuatan politik bisa memenjarakan orang. Ya, apa pun kaitannya sama Nikita Mirzani. Kita semua tahu siapa saja orang-orang yang di sekeliling dia. Saya melihat yang satunya adalah pengurus Departemen Perempuan PAN, ya, salah satu partai. Kemudian yang satunya dan rata-rata mereka adalah pengurus salah satu partai, ya. Jadi itu circle yang mengeroyok gitu. Dan kemudian kalau kemarin juga saya bilang bahwa di negara ini jabatan apapun di negara ini itu selalu adalah putusan politik. Nah, kalau kita bicara mengenai Nikita Mirzani, ya, karena ini adalah saya lihat adalah sudah ada intervensi dari partai politik, ya, jadi bukan jenderal tapi partai politik, dan kemudian juga ada juga mungkin yang bermain karena ingin mempertahankan jabatannya, ya. Maka saya tidak bisa membayangkan berapa putusan hukum yang akan diterima oleh Nikita Mirzani, gitu. Kalau sampai putusan hukumnya lebih berat daripada yang koruptor 361 miliar, maka saya pikir saya dan kawan-kawan kita mau turun ke jalan, karena lebih baik kita bersuara melalui parlemen jalanan. Karena saya lihat Komisi 3 seperti mendiamkan saja. Komisi 3 DPR RI dengan terjadinya peristiwa hukum di negara ini yang tidak berkeadilan. Begitu. Nah, buat kalian yang sudah di sini pendukung
untuk keadilan Nikita Mirzani dan saya juga, maka kalian jangan berhenti menyuarakan di media sosial kalian, ya. Saya sudah dapat nama siapa petinggi yang menjadi atensi, ya, karena saya udah komunikasi dengan beberapa pihak, ya, saya udah dapat namanya, dan kemudian langkah selanjutnya, saya pikir perlu juga parlemen jalanan, ya kan? Kalau mereka tuli, kenapa tidak kita teriakan aja, kan gitu. Jadi ini bukan hanya bicara mengenai Nikita Mirzani saja. Saya bicara mengenai hukum secara keseluruhan. Ya, karena apapun alasannya putusan Tom Lembong yang tidak bersalah divonis sampai dengan 4,5 tahun, apalagi lah yang lain. Ya, kalian tahu kan Tom Lembong, dia orang yang berpengaruh dan juga dia bukan orang miskin, bukan orang melarat, dia tidak korupsi, itu bukti persidangan, bahkan tidak ada uang mengalir ke kocek dia. Nah, bedanya dengan Nikita Mirzani dituding pemerasan, padahal uangnya sudah dirampas, disita, ya kan? Kemudian juga tidak ada yang dirugikan pihak pelapor, ya. Kalau memang ada kerugian, silakan dia buktikan di pengadilan gitu. Dan ini juga belum berjalan, ya. Jadi sudah tidak bisa melalui media sosial lagi. Jadi harus semuanya turun ke jalan, ya. Jadi uang yang sudah disita itu pun harus ada kejelasannya, gitu. Bukan hanya tegakkan keadilan buat Niki Mail. Anda tahu nggak, saat ini hukum di Indonesia sedang sakit. Maka yang harus diperjuangkan supremasi hukum secara keseluruhan. Karena bukan saja bisa terjadi kepada diri kalian, ke keluarga kalian juga mungkin terjadi. Hal yang terjadi pada Nikita Mirzani, pada Tom Lembong, pada Hasto bisa juga terjadi kepada Nikita Mirzani, gitu loh. Jadi bukan hanya bicara hukum kepada Nikita Mirzani, tapi hukum di negara ini berikut aparatur hukumnya budek. Kita tidak boleh berhenti-henti menyuarakan, minta penegakan keadilan di negara ini. Kita minta supaya hukum, ada supremasi hukum. Dan kita menuntut janji Pak Prabowo yang katanya dia akan menindak oknum-oknum yang bermain-main dalam pemerintahannya. Kita minta buktinya, gitu. Percuma ngetek akun-akun yang kayak begitu. Sekarang udah mendingan kalau misalnya ada besok-besok, misalnya ada gerakan untuk turun ke jalan, menyuarakan kebenaran, untuk menegakkan supremasi hukum, kalian mendingan ikut, gitu caranya. Udah nggak bisa sekedar ngoceh-ngoceh di sini, gitu. Hal yang dilakukan oleh kalian berdebat kusir dan juga melakukan upaya hukum melalui media sosial udah tumpul. Percuma. Nggak ada yang dengerin. Itu fakta. Negara ini sudah dikuasai oleh mafia. Satu-satunya jalan adalah tunjukkan dengan kalau misalnya besok ada gerakan untuk turun ke jalan, untuk untuk meminta
penegakan hukum, ya udah mendingan kayak gitu aja. Percuma. Saya kasih tahu aja, percuma. Kalau kalian hanya melulu bebaskan Nikmir, sedangkan Tom Lembong aja yang nggak korupsi dihukum 3,5 tahun. Hasto yang tidak terbukti dituntut 7 tahun. Kan itu fakta. Jadi udah nggak bisa yang kayak gini nih dengan cara-cara begitu lagi. Ya udah, kalau kita udah berbicara baik-baik masih nggak didengar, ya udah, jangan salahkan rakyat. Nggak, saya nggak ada bocoran-bocoran. Tetapi saya menganalisa dari putusan hukum yang sudah terjadi sebelum Nikita Mirzani. Saya pesimis. Mau dibilang 15 kek, 20 kek, terserah buzzernya mau ngomong 20 atau kalian minta hukuman seumur hidup atau mungkin hukuman mati untuk Nikita Mirzani, itu hak kalian bicara. Tapi kalian ingat, kami rakyat Indonesia akan menuntut keadilan. Kalian cuma 1-2 orang. Rakyat Indonesia bukan hanya buzzer yang satu punya akun 100 biji, kemudian sibuk komen di ketika orang sedang berbicara untuk menegakkan keadilan. Enggak. Saya tahulah, satu buzzer aja punya 100 akun, dan bahkan kalau dia hanya dengan perusahaan yang profesional, 100 unit apa sih namanya HP itu bisa dinaikin dengan apa sih namanya template yang sama 20 tahun NM 20 tahun NM. Itu kalian naikin template itu supaya viral. Itu adalah satu perbuatan yang paling jahat. Oh, kalau perusahaan yang profesional buzzer ada. Nggak usah pakai ngomong kaya banget beli 100 HP, ada. Ya, kamu saya blok. Nggak ada. JPU hakim jangan dipercaya. Ya tunggu aja rakyat marah. Boleh aja kalian main seperti itu. Tapi kalau rakyat sudah marah dan turun ke jalan, kalian bisa berbuat apa? Hah? Kalian juga harus menyuarakan. Nggak bisa Bang Fahmi, semoga jangan semuanya ditumpahkan ke Bang Fahmi dong. Dia cuman sendirian. Malam juga Libra. Sedangkan yang namanya Pak Tom Lembong dan Hasto aja yang tidak terbukti di peradilan, bahkan tidak, saksinya pun tidak, sudah menyatakan mereka tidak menerima uang aja dituntut 7 tahun. Kemudian Pak Tom Lembong kemarin sudah divonis 4,5 tahun, apalagi Nikita Mirzani. Saya bicara fakta ya, mengenai fakta hukum di Indonesia. Saya nggak mau janji surga. Saya bicara fakta hukum di Indonesia yang terjadi saat ini. Seperti itu. Apalagi kalau ada atensi segala macam.
Ya memang udah rusak. Yang tanya-tanya tapi tidak ngetap like segala macam, ya yang cuek-cuek kayak gitu, aku ngoceh nggak ada yang inian, aku langsung blok loh. Saya serius ini. Karena masalah hukum buat saya adalah masalah serius di republik ini, di negara ini. Kalau misalnya baru nonton di live ini, cermati dulu, dengar, baru nanya. Tapi kalau belum udah nanya, sedangkan di atas saya udah bikin apa sih namanya tema diskusi malam ini, terus udah gitu ada yang nanya, itu berarti kan mancing-mancing amarah. Ibet. Oh ya, saya prihatin dengan penegakan hukum di negara ini. Kalau ada yang ngebelain dengan apa sih namanya terjadinya hukum yang saat ini terjadi, menurut saya tidak adil, ya saya berdoa aja kamu dan keluarga kamu tidak mengalami hal yang seperti itu. Karena kalau kamu mengalami hal yang seperti itu, saya yakin tidak ada yang mau nolong kamu. Gitu. Sekelas Tom Lembong aja bisa divonis 4,5 tahun nggak terbukti. Hasto dituntut 7 tahun tidak ada bukti apapun. Gimana Nikita Mirzani? Hanya keajaiban dari Tuhan baru bisa. Tuh. Saya bicara fakta hukum aja. Karena apa? Kalian nggak peduli dengan adanya putusan hukum yang sebenarnya tidak adil. Terus kalian malah sibuk seperti itu. Karena itu berkaitan satu sama lain. Apapun alasannya, itu adalah putusan hukum. Kalau putusan hukum yang satu tidak adil dan kemudian juga udah sampai bersurat, udah sampai atensi, bahkan kan Niki udah dengan membuat surat terbuka ke Pak Prabowo, mana ada mendapat atensi, perhatian, nggak ada. Kan dia presiden yang aktif saat ini. Ya berdoa aja kalau dengan saat penegakan hukum saat ini Tom Lembong aja divonis 4,5 tahun tidak ada bukti bahwa dia korupsi, terus kemudian divonis yang 4,5 tahun, menurut kalian itu adil atau tidak? Kalau dikaitkan dengan Nikita Mirzani, kalian mau bicara keadilan, ya contohnya aja Tom Lembong 4,5 tahun loh, tidak terbukti korupsi dan semua saksi yang dihadirkan menyatakan bahwa Tom Lembong sendiri tidak korupsi. Apalagi lah Nikita Mirzani, kan gitu. Itu kenyataan hukum. Jadi kalian bukan saya minta untuk berpolitik praktis, tidak. Tapi pada faktanya putusan hukum yang terjadi dalam bulan ini seperti itu.
Iya, Pak Temulembong aja tidak tertolong. Tinggal satu lagi, tanggal 24, Hasto Kristianto gimana? 8 saksi yang dihadirkan, 11 bahkan. Tidak ada yang menyatakan bahwa Hasto Kristianto menerima uang serupiah pun. Bahkan yang namanya Harun Masikunya aja nggak kelihatan. Nggak tahu masih hidup atau sudah tidak ada di alam fana ini lagi. Tetap aja tuntutannya 7 tahun. Dan kemudian undang-undang juga mengatakan bahwa bukti, rekaman, percakapan ya harus itu sebenarnya yang dilakukan oleh aparat hukum atas perintah pengadilan, dan kemudian tidak boleh disebarluaskan sebelum persidangan. Ternyata kenyataannya kan beredar itu, dan yang menyebarluaskan adalah pelapor sendiri. Mana jadi pertimbangan hukum dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhadap Nikita Mirzani? Nggak ada. Itu kan fakta yang terjadi. Tidak ada sama sekali. Mau berharap apa di Republik ini? Ya tunggu aja rakyat marah. Banyak kok yang udah muak. Saya bukan pendukung Anies Baswedan ya ketika saya bukan pendukung Anies Baswedan ketika Pilpres. Tapi kan pada kenyataannya ini ya, saya belum pernah ngelihat yang namanya wajahnya Anies Baswedan itu tidak ada senyum sama sekali. Dan saya kemarin ngelihat tidak ada senyum sekali ketika dibacakan putusan bahwa dikenakan 4,5 tahun. Yang katanya mau bersih-bersih menegakkan hukum, mana? Surat terbukanya Nikita Mirzani aja nggak digubris. Padahal pada saat lagi kampanye kan dibantuin tuh 02 sama Nikita Mirzani. Bahkan Nikita Mirzani juga waktu itu juga ada kata-kata yang menyudutkan Mas Ganjar kan. Tapi kalau saya kan sebagai pendukung Mas Ganjar ngelihatnya adalah dari sisi hukum. Saya tetap membantu. Karena buat saya adalah penegakan hukum itu yang terpenting. Saya tidak memandang siapa dia dan apa dia. Dan kemudian buat saya perhelatan politik itu sudah selesai. Bukan kaitannya dengan like or dislike, terus sakit hati karena kalah, nggak ada. Yang pasti penegakan hukum saat ini sedang sakit. Bahkan kalau saya bilang udah mati. Terima kasih butiran debu. Ya kan kenyataannya begitu. Surat yang ditujukan nama Nikita Mirzani dan dibacakan secara terbuka, mana ada mendapat perhatian? Nggak ada. Terima kasih Yukan. Ya lama-lama bisa muak dong orang. Bisa terjadi hukum rimba kalau kayak begini. Kalau memang adu kuat-kuatan. Ya kalau yang satu punya duit ya kita punyanya tenaga, kan gitu. Masa didiemin? Kemarin ada yang share ke Bunda segala masalah aturan terbaru dari BPOM yang mengatakan bahwa rakyat dilibatkan untuk mereview apa segala macam. Kenapa mereka diam? Harusnya mereka menyatakan dong apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani salah atau betul. Bicara. Kalau ke DPR juga mana? Sepi.
hasil rapat dengar pendapat atau RDP itu tidak ada tindak lanjutnya. Dan lagi pula pada saat lagi RDP juga yang datang kan bawa diri masing-masing. Mereka tidak menyuarakan persoalan Nikita Mirzani kan, nggak ada. Gitu, itu faktanya, itu kenyataannya. Makanya kita nggak boleh diemin yang kayak gitu. Jadi kita bisa bicara mengenai hukum di negara Indonesia, bukan hukum terhadap Nikita Mirzani aja. Lawong dalam 1 bulan ini ada 1 orang yang pernah menjadi menteri, apa sih namanya, menteri perdagangan, tidak terbukti korupsi, padahal tuduhannya korupsi, tapi tidak terbukti, terus masih dihukum. Gimana yang kayak gitu? Mau berharap apa di Republik ini? Bahkan yang sudah diberitakan mengenai keterlibatan Judol, nggak ada tindak lanjutnya, diperiksa atau tidak, nggak ada. Itu udah fakta persidangan loh. Namanya disebut oleh semuanya yang terdakwa Judol, nggak ada disebut, nggak ada diperiksa, nggak ada dipanggil, bahkan dicolek pun tidak. Aneh kan Republik ini. Tapi ngutang jalan terus. Padahal kalau emang uangnya memang udah disita untuk negara, ngapain ngutang? Kan logisnya begitu. Gunakan uang yang disita daripada para koruptor untuk belanja negara. Kenyataannya mana? Nggak ada. Atau pada saat lagi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa uang itu ada di sini ya, kalian jangan berisik, ini uangnya disimpan di sini dan ini digunakan untuk ini. Itu kan harus diumumkan kepada halayak ramai. Mana diumumkan? Dan itu harusnya diumumkan per 2 bulan. Tidak ada. Semua orang yang bersuara lantang dibungkam. Semua orang yang menyuarakan kebenaran dibungkam. Dikasih tauin malah dibungkam. Dikasih tauin bahwa di negara ini udah terjadi penyimpangan. Ada yang bermain dengan bahan-bahan berbahaya yang dicampur di kosmetik pun malah dia yang ditangkap yang ngomong. Kan itu fakta di negara ini. Orang bicara benar malah nggak boleh di negara ini. Tapi kalau bicara kalau yang salah malah mendapat perlakuan khusus, istimewa, dilindungi. Prihatin aku sebenarnya lihat ini, dan Bunda jujur aja aku bukan pendukungnya Anies Baswedan ya, tapi ketika kemarin putusan itu dibacakan, baru pertama kali saya ngelihat mukanya Anies Baswedan tanpa senyum, karena dia sebenarnya orangnya murah senyum. Dan baru kemarin saya lihat tidak senyum. Dan kemarin pun pada saat persidangan Hasto Kristianto, ada apa kok di barikade polisi segitu ketatnya? Dia tidak terbukti loh korupsi. Tidak terbukti menerima itu uang. Tidak ada gratifikasi. Seluruh saksi menyatakan itu. Dan bahkan mereka tidak melihat langsung.